Selamat datang di channel Gameman gua. Tahun 2077, game Virtual Doomsday menjadi kenyataan. Tatanan dunia telah runtuh dan kehidupan manusia seperti neraka. Manusia terbangun dengan kemampuan luar biasa. Di tengah situasi kacau seperti ini, Ye Xiao, playboy terkaya di Jiangcheng, tetap melindungi Qin Yanran dengan sangat baik. Jangan khawatir Yanran, aku telah menghabiskan banyak uang untuk mencari 10 expert untuk membantumu naik level. Mereka pasti akan membuatmu mendapatkan yang terbaik. Diperlihatkan, Ye Xiao memberikan tongkat artefak untuk Qin Yanran. Ye Xiao tidak segan-segan menghabiskan seluruh kekayaan keluarganya untuk membeli artefak untuk Yanran. Bahkan jika ada lawan atau equipment drop, Ye Xiao akan memberikan ke Yanran. Lalu di kemudian hari, Yanran akhirnya menjadi seorang level god powerhouse di kerajaan naga. Itu semua berkat Ye Xiao. Hari ini adalah ketika Ye Xiao dan Yanran menikah. Aku sangat iri. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Ye Xiao pria seperti dia kaya raya dan begitu setia. Andai aku bisa bertemu dengan seseorang seperti dia pasti luar biasa. Kamu jangan bermimpi, kata teman di sampingnya. Yanran, maukah kamu menikah denganku? Iya, aku mau. Tapi aku hanya berbohong. Yanran mengkhianati Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan Yanran menyerang Ye Xiao dan mengambil hatinya. Kini Ye Xiao terjatuh, lalu terbaring di lantai akibat serangan itu. Apa yang kau lakukan? Kenapa Yanran? Ye Xiao, apa kau pikir uang bisa membeli ketulusanku? Apa kau pikir dengan memberiku equipment kau bisa mengingatku? Kau salah. Aku menerima hadiahmu, equipmentmu, dan lain-lain. Bukan berarti aku setuju menerima perasaanmu. Aku tidak semurah itu. Pencapaian hari ini adalah hasil kerja kerasku selangkah demi selangkah. Hanya Zhu Hong di dunia ini yang bisa memahami rasa sakitku. Sekarang aku akan memberikan hatimu padanya. Dengan begini saat aku bersamanya aku bisa mendengar detak jantungmu setiap hari. Bukankah itu sangat mengharukan? Diperlihatkan Zhu Hong menginjak Ye Xiao. Zhu Hong berkata, sekarang semua milikmu adalah milikku. Ye Xiao berkata, kalian berdua pergilah ke neraka. Dasar sampah. Kini Ye Xiao sudah meninggoy di alam bawah sadarnya. Dia berkata, kenapa Yanran? Aku menyerahkan segalanya hanya untukmu. Tapi pada akhirnya kau mengkhianatiku. Aku tak berdaya. Apa aku akan mati seperti ini? Tidak, aku tak punya hati lagi sekarang. Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Aku tidak mau menyerah. Aku ingin balas dendam. Aku ingin balas dendam. Aku akan memastikan mereka menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Lalu diperlihatkan, Ye Xiao tersadar dan kaget. Dia dikembalikan ke masa lalu. Ye Xiao, apa kau tuli? Hai, apa kau mendengarku? Ye Xiao, apa menurutmu? Aku membutuhkan uang yang sedikit ini? Biar aku beritahu. Aku mau menerima uang itu hanya untuk menjaga diri dan harga dirimu. Mengerti? Jika kau masih tidak melepaskanku, maka jangan pernah datang mencariku lagi di masa depan. Apakah aku menjelajahi waktu? Momen ini sangat familiar. Aku ingat, kejadian ini seminggu sebelum game Doomsday itu menjadi kenyataan. Ada 200.000 di kartu ini, yang merupakan biaya hidup Qin Yanran bulan ini. Aku benar-benar kembali, kata Ye Xiao. Kau tidak tahu betapa beratnya beban yang kutanggung saat menerima uangmu. Banyak teman sekelas yang bilang, aku hanya mengandalkan uang anak orang kaya. Mereka sama sekali tidak tahu. Semua ini sepenuhnya untuk kebaikanmu. Apa kau bilang? Ini demi kebaikanku sendiri? Saat Yanang ingin menyentuh Ye Xiao, Ye Xiao langsung menepis tangannya yang membuat Yanran kaget. Aku bisa pergi kan? Yanang kaget melihat tindakan itu dan berkata, apa-apaan ini? Beraninya kau? Lagi-lagi trik kecil seperti ini. Baiklah, mengingat kau sudah jauh-jauh datang. Kali ini aku akan dengan berat hati menerima kartumu. Ye Xiao berkata, pergi dari sini. Sekarang juga.
Ye Xiao, kau benar-benar berbicara padaku seperti ini. Kau pasti akan menyesalinya. Tiba-tiba aku teringat, sepatu yang kau pakai itu juga aku yang membelinya. Lepaslah. Ye Xiao, tidakkah menurutmu uang receh itu hebat? Kau pikir dengan cara ini akan membuatku menyerah padamu? Ye Xiao, ingat apa yang kau lakukan. Bahkan jika kau berlutut untuk memohon padaku di masa depan, aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi. Sambil membuang sepatu itu, Ye Xiao berkata, syukurlah. Aku mohon jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Menurut timeline saat ini, uji coba beta tertutup game Doomsday akan dimulai dalam 1 minggu. Sambil menelpon, Ye Xiao mengingat. Saat itu, dalam 10 menit pertama uji coba, sistem top-up akan dibuka secara singkat. Yang harus kulakukan hanyalah mengumpulkan dana yang cukup sebelum versi beta tertutup. Kemudian, teleponnya dianggap oleh seorang wanita. Oh, bukankah ini sang great lover? Kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Hai, Nona Lin, bukankah kau selalu menginginkan sahamku? 2 miliar penjualan 1 kali. Maukah kau membelinya? Apa? Yang kau katakan itu benar? Apa kau ingin menjual sahammu? Iya, 2 miliar. Tidak kurang 1 sen pun. Semua prosedur harus diselesaikan dalam waktu 5 hari. Dan uang akan ditransfer ke rekeningku. Dengan metodemu, Nona Lin, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Tentu, 2 miliar adalah 2 miliar. Ye Xiao, kamu akhirnya menemukan jawaban dan menyerahkan grup Ye kepadaku. Hahaha. Hentikan omong kosong itu dan hubungi aku sesegera mungkin. Langkah selanjutnya adalah menunggu close beta Doomsday datang. Dalam hidup ini, aku ingin naik ke puncak sendirian. Seminggu kemudian, game Doomsday versi beta telah rilis. Selamat datang di Games Doomsday. Versi game saat ini dalam tahap beta tertutup. Selamat kepada para pemain karena lolos ke beta tertutup. Tes ini hanya akan berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari, versi beta publik akan diluncurkan. Diperlihatkan, Ye Xiao berhasil login ke dalam game Doomsday versi beta. Ye Xiao memeriksa panel statistiknya. Nama panggilanku adalah Ye Xiao. Sedangkan Joko adalah... Di kehidupanku sebelumnya, sebuah guild pernah dihancurkan oleh seseorang beast monster level god yang datang bersama giant dark dragon dan membunuh mereka tanpa ampun. Diperlihatkan menu pemilihan job. Ye Xiao akan memilih job Beastmaster. Dalam hidup ini, aku tidak kekurangan uang dan sumber daya apapun. Jadi, aku akan memilih Beastmaster. Ini adalah momen terpenting. Ye Xiao memilih menu top up. Kemudian, notifikasi sistem muncul. Selamat top up berhasil. 2 miliar koin emas telah tiba. Hahaha, keren sekali. 2 miliar telah tiba dalam waktu kurang dari 3 hari. Nilai koin emas ini akan meningkat 10 kali lipat. Kemudian, notifikasi sistem muncul lagi. Selamat, karena Anda adalah pemain pertama yang top up lebih dari 100 juta. Sistem akan membuka job tersembunyi. Job tersembunyi telah diidentifikasi dan diintegrasikan secara otomatis untuk Anda. Ye Xiao kaget melihat notifikasi job tersembunyi itu. Kemudian, notifikasi sistem muncul. Selamat atas job kedua Anda. Job Dewa Kekayaan. Apa ini? Apa ini job tersembunyi yang aku dapatkan karena membuang-buang banyak uang? Job tersembunyi Dewa Kekayaan? Kemudian, tiba-tiba seekor katak merah muncul. Tidak kusangka. Orang yang membuka kunci pamanku ternyata adalah seorang anak muda. Ye Xiao melihat itu dan berkata dari mana katak ini muncul. Dengan raut wajah yang mengintimidasi, kata itu berkata, "Lancang sekali. Aku adalah Ebimon, dan aku adalah mentor kekayaanmu. Kau adalah dewa kekayaan ke-709 yang dilatih olehku. Seekor katak menjadi mentorku. Apa kau pikir kau menjual produk investasi? Bocah nakal.
Biar ku tunjukkan apa itu kekayaan. Dan setelah katak itu berkata, demikian. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Memperoleh bakat alami. Kekayaan mengalir level 1. Kemampuan dasar dewa kekayaan adalah menciptakan kekayaan. Koin yang Anda bawa di tubuh Anda akan bertambah 1% setiap harinya. Memperoleh bakat alami Hong Fu Kitian 9 level 1. Seperti kata pepatah, uang memberi makan banyak orang. Jika Anda memiliki banyak kekayaan, Anda akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Nilai keberuntungan bertambah 50. Memperoleh bakat alami pesona tak tertandingi level 1. Dewa kekayaan juga seorang dewa. Dan Anda memiliki kekuatan seorang dewa. Setiap kali menghabiskan 1 juta koin emas, poin atribut acak bertambah 1. Dengan batas harian 100. Ye Xiao kaget melihat semua notifikasi itu. Waduh, tidak heran ini adalah job tersembunyi. Ternyata ada begitu banyak bakat dan keterampilan. Tapi sepertinya tidak ada yang bersifat menyerang, ya? Kau benar-benar tidak mengerti apa-apa. Bakat dan keterampilan dari job dewa kekayaan. Salah satu saja, itu sudah merupakan kekayaan yang berlimpah. Hah? Banyak uang. Koin emas yang kamu bawa meningkat 1% setiap hari. Kemudian, dengan kekayaan bersihku saat ini sebesar 2,2 miliar. Aku bisa mendapatkan tambahan 22 juta koin emas setiap hari. Tidak hanya itu, jika digabungkan dengan kekuatan dewa kekayaan, kamu bisa mendapatkan 22 poin atribut gratis setiap hari. Ayolah, dewa kekayaan ini terlalu seru kan? Dalam kehidupan terakhirku, aku menghabiskan seluruh kekayaanku untuk Xin Yanran.